Jadi kita sudah berada pada sesi ke-8. Jadi ya mungkin masih ada 4 sesi lagi sebelum kita dapat merampungkan semua diskusi kita. Dan saya sangat senang sekali karena kali ini saya mampu untuk memberikan, untuk mendapatkan sedemikian banyak informasi yang dapat dibagi kepada Anda semuanya, dan mudah-mudahan Anda juga dapat mempelajari sesuatu dari diskusi ini. Jadi kita telah sampai pada bagian yang kedua. Yang pertama adalah Bardo menjelang kematian, dan kita telah mempunyai kesempatan untuk mengenali kegemilangan ketika segala sesuatunya melebur atau pada saat peleburan terjadi. Dan seorang praktisi yang agung, ia akan dapat mengenali saat itu ketika kegemilangan itu muncul, dan inilah di mana mereka akan mencapai Dharmakaya. Dan saat ini kita telah berada pada Bardo yang kedua, yaitu Bardo keberadaan, di mana kita telah melebur ke dalam kegemilangan, dan kemudian sekali lagi kita kembali lagi ke tubuh mental, dan dengan mengenali tubuh ilusi ini. Ketika Anda mengenali tubuh ilusi ini melalui latihan kita dari kehidupan kita sebelumnya, maka kita akan mencapai tubuh dari Sambhogakaya. Dan inilah di mana kita berada. Di depan, bagian yang pertama adalah saya telah berbagi dengan Anda secara teori dalam hal makna, apa makna daripada Bardo yang kedua, dan hari ini kita juga akan berbicara tentang bagian-bagian di mana Anda akan merangkul dan juga menerapkan ajaran-ajaran Bardo di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi artinya adalah kita mulai berlatih. Jadi kita melihat lebih lanjut ke dalam, maka kita akan melihat bahwa kehidupan kita saat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting sekali, karena kita akan dapat membuat akrab dengan latihan daripada Bardo, dan kita bisa melatih diri kita sebelum kita menghadapi kenyataannya. Jadi berlatih itu membuat praktis kita menjadi lebih baik. Dan saya rasa juga di dalam teks ini dan juga di dalam Bardo Total dikatakan bahwa kita harus sedemikian terlatih, bahkan katakanlah 7 ekor anjing mengejar Anda pun Anda masih dapat mengingatnya, maka Anda tidak akan punya masalah di dalam Bardo. Tetapi bila mana Anda masih meragu-ragu, ada keraguan-raguan, inilah kesempatan kita saat ini adalah untuk melatih diri kita, karena ini adalah sangat penting sekali. Apa yang menjadi penting di sini adalah bahwa kita bisa mempelajari dalam Bardo bahwa makhluk Bardo itu hanya dapat melihat calon-calon. Katakanlah bila mana terdapat seorang calon manusia, maka mereka akan mampu untuk melihat satu dengannya dengan kekuatan mata dewanya, maka mereka akan dapat melihat makhluk Bardonya. Perbedaannya adalah kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan satu dengan lain, walaupun kita berbeda dengan di mana kita bisa komunikasi dengan Zoom dan sebagainya, walaupun berbeda dengan wilayah, waktu dan sebagainya. Namun kita tidak akan tahu selanjutnya kita akan dilahirkan di mana. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan berikutnya adalah kita berbicara tentang Bardo kedua. Jadi saya rasa sudah berbicara lumayan banyak di sesi-sesi sebelumnya dan selama sesi ke-8 ini. Jadi apa yang akan kita alami adalah bahwa 4 jenis suara yang mengerikan atau menakutkan dari hakikat dari 4 energi. Inilah yang akan keempat jenis energi.
Jadi ketika kita masih hidup, kadang-kadang sangat menakutkan sekali mendengarkan suara-suara seperti halilintar ataupun auman harimau, dan bila mana ia dibandingkan dengan suara-suara yang muncul di Bardo, ia tidak bermakna apapun. Di dalam Bardo, suara yang kita dengarkan itu, hal-hal yang kita lihat itu adalah bahkan ribuan kali lebih menakutkan daripada apa yang kita lihat, dengar saat ini. Jadi, itulah bagaimanapun juga, suara-suara apa yang akan kita dengar di Bardo itu adalah merupakan hakikat dari 4 energi, 4 suara mengerikan dari 4 energi. Inilah hakikat 4 energi, inilah yang akan kita dengar. Jadi ini sesungguhnya merupakan suara daripada keempat elemen. Ketika kita mendengar suara dari energi bumi atau tanah, Anda akan merasakan segala sesuatu bergetar seperti gunung ataupun bukit-bukit runtuh dan sebagainya. Jadi suara-suara seperti itu. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Anda tidak benar-benar dapat mendengarkan secara tepat, tetapi terdapat ketakutan yang juga kekhawatiran dan kecemasan di sana. Jadi suara-suara demikianlah yang akan Anda dengar dari suara energi tanah. Dan kemudian dari suara dari energi air, apa yang akan Anda dengarkan adalah seperti misalnya, jadi itu adalah seperti samudra atau lautan yang bergemuruh. Jadi ataupun samudra yang bergejolak. Jadi seperti banyak angin atau ombak dan sebagainya. Jadi ketika Anda melihat terbentuknya ombak-ombak itu, maka suara-suara itu sangat menakutkan. Jadi suara-suara demikian inilah yang Anda cenderung untuk mendengarkannya. Dan kemudian yang ketiga adalah dari suara dari energi api. Apa yang Anda akan dengarkan adalah seperti suara bakar. Jadi seperti suatu daerah luas yang terbakar. Terdapat sedemikian banyak suara-suara yang menakutkan dan juga asap dan sebagainya. Seperti misalnya kebakaran hutan di Australia, Amerika. Mungkin Anda pernah menonton daripada klip-klip di berita-berita. Jadi terdapat sedemikian suara menakutkan dan juga rasa panas yang mengerikan. Jadi demikianlah pengalaman yang akan dialami oleh makhluk Bardo dan disebabkan karena efek karmanya. Dan yang terakhir adalah daripada energi daripada angin atau udara. Jadi ini adalah sama seperti angin ataupun angin adalah pada akhir zaman ataupun kita tahu bahwa ya bumi ini akan hancur dengan oleh tanah ataupun air, api dan sebagainya, dan juga suatu ketika akan dihancurkan oleh angin. Jadi angin ini benar-benar sangat kekuatan dan sebagainya. Jadi bahkan ketika kita melihat tornado ataupun taufan, jadi kita bisa melihat betapa kekuatan angin itu meniup pergi ataupun menghembus segala sesuatu. Jadi bahaya-bahaya demikianlah yang makhluk-makhluk Bardo itu cenderung untuk mengalaminya. Walaupun itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi bagaikan seperti
mimpi buruk kita, itulah yang terjadi dengan makhluk bardo, walaupun itu tidak terjadi secara nyata. Jadi mulai saat ini Anda harus melatih diri Anda. Jadi ini bukanlah sesuatu yang nyata. Apa yang perlu kita yakini diri kita adalah ini adalah merupakan angin daripada Dharmata. Dan ini adalah merupakan energi ataupun energi dari suara-suara jati diri dari Mantrayana ataupun Tantrayana. Dan bisa juga kita lihat sebagai suara ataupun ucapan daripada idam kita. Jadi melewati dengan jadi pemikiran-pemikiran demikianlah yang harus muncul di dalam batin kita. Jadi inilah di mana seseorang akan dapat mengalami suatu kelegaan daripada semua bahaya-bahaya ini. Jadi bagaimanapun juga kita harus memiliki satu cetakan atau imprint yang kuat. Jadi kita akan tahu, oh inilah yang sedang terjadi. Oh inilah yang dijelaskan oleh Rinpoche itu. Di Facebook ataupun di Zoom, inilah yang ia katakan. Oh jadi Rinpoche ini atau Rinpoche ulama itu mengatakan, oh inilah dia. Oke, saya tidak akan bermasalah, saya tidak perlu khawatir, dan inilah yang akan membantu kita. Jadi ketika kita mengalami ataupun melewati kondisi-kondisi yang demikian takut ataupun bahaya, ataupun pemunculan-pemunculan daripada batin kita ini, kita akan menjadi sangat takut sekali. Dan bahkan di zaman kuno, kehidupan ini dibandingkan dengan kehidupan yang akan datang, kita masih mempunyai sedemikian banyak kehidupan. Kita mempunyai dukungan dari guru, teman, keluarga, dan sebagainya. Jadi kita boleh dikatakan lebih aman. Jadi di kehidupan berikutnya akan menghadapi sendiri. Jadi saat itu kita akan menjadi lebih lemah. Dan saat itulah kita yang akan mencari perlindungan ataupun dukungan dimanapun kita dapat memperolehnya. Inilah situasi apa yang dilalui oleh makhluk bardo. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah merupakan pemunculan daripada efek karma-karma kita, baik ataupun buruk itu. Jadi apapun yang kita lihat di dalam mimpi kita itu adalah merupakan semata-mata pengaruh daripada batin kita, disebabkan karena kecenderungan habit atau kebiasaan kita. Jadi apa yang terjadi bila mana seseorang melakukan banyak kejahatan di dalam kejahatan pada saat ini, jadi di bardo, maka ia akan melihat sesuatu yang sangat mengerikan untuk mendorong kamu, menghantam kamu, menusuk kamu, semua gambaran-gambaran yang perasaan sakit yang luar biasa dan kesulitan yang sangat luar biasa yang akan ia lalui. Jadi sama seperti mimpi kita. Sesungguhnya banyak sekali tradisi-tradisi mimpi itu selalu dipergunakan karena mimpi itu adalah merupakan contoh yang paling bagus. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi di dalam mimpi, tetapi ketika Anda bangun, maka tidak ada sesuatu apapun di sana. Tetapi dalam mimpi itu, segala sesuatu itu ada nyata. Jadi demikianlah yang terjadi pada makhluk bardo saat berada di dalam bardo. Bila mana seseorang telah melakukan banyak sekali kebajikan-kebajikan, Anda akan melihat para pelindung, semua para pelindung Dharma para guru, semua pelindung-pelindung ini akan memberikan perlindungan dan juga bimbingan pada Anda. Jadi ini adalah merupakan efek positif daripada kebajikan kita ataupun tindakan kebajikan oleh sebab itu adalah sangat penting sekali bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebajikan-kebajikan dan berupaya untuk menghindari walaupun sekecil apapun tindakan ketidakbajikan, karena bagaimanapun juga
efek karma itu, kita tidak akan pernah mengalami sesuatu yang tidak kita lakukan. Dan tidak peduli apapun itu, kita akan mengalami apapun yang kita lakukan. Jadi sangat tidak beruntung sekali bahwa komputer karma itu tidak peduli adalah sedemikian bagusnya, sehingga bahkan ribuan tahun kemudian kita akan masih tercatat di sana. Jadi tidak ada katakanlah komputer itu down. Jadi kita beruntung tidak demikian adanya. Jadi ini adalah merupakan bahayanya. Jadi dan juga pemberdayaan kepada diri. Jadi ini semua dasar daripada kesadaran kita itu semua tersimpan di sana dan tidak pernah akan rusak berapa lama pun itu ia berada di sana. Jadi ketika semuanya matang dan bertemu, maka semuanya akan tercetak keluar. Jadi kita harus benar-benar sangat berhati-hati dalam hal ini. Dan kemudian juga apa yang kita lihat seperti yang telah saya sebutkan itu adalah merupakan penunjukan ataupun pertunjukan ataupun pemunculan daripada tindakan-tindakan negatif kita. Jadi orang yang melakukan mengumpulkan kebajikan-kebajikan, apa yang beliau lihat itu adalah ia akan melihat para widyadara, mereka akan datang dengan trompet dan juga semua ala-ala musik, dan mereka akan mengundang Anda untuk ke alam-alam murni tertentu. Jadi inilah yang dapat kita lihat. Jadi terdapat banyak sekali cerita-cerita bila mana kita mendengarkan cerita-cerita mungkin Anda telah pernah mendengarnya dari guru ataupun lama-lama lain. Katakanlah ketika seseorang meninggal dunia, Anda mencium wangi-wangi yang sangat enak sekali, dan Anda juga cenderung mendengar suara-suara ataupun melihat pelangi ataupun hujan ringan dan sebagainya. Jadi hal ini terjadi karena mereka diundang ke alam murni, dan semua hal ini terjadi disebabkan karena efek daripada karma mereka. Jadi kadang-kadang Anda juga melihat bahwa seseorang akan meninggal, mukanya kita bisa melihat mulutnya terbuka dengan sangat besar sekali, dan kita bisa melihat ia sangat ketakutan sekali, mereka sangat khawatir sekali. Ini semua karena ia dapat melihat kemana ia akan pergi dan siapa yang datang menjemput ia. Jadi itulah yang terjadi pada orang yang akan meninggal dunia. Berikutnya poin di mana munculan dari ini sesungguhnya effect of merupakan pengaruh daripada kemarahan, kemelekatan, dan juga ketidaktahuan yang mana akan membawa kita ke alam neraka, preta, dan juga binatang. Apa yang saat ini Anda akan melihat 3 kemunculan, 3 racun akan muncul di dalam batin kita. Dan juga makhluk bardo ini akan melihat 3 warna yang mana adalah putih, merah, dan hitam. Dan disebabkan karena kemarahan, seseorang akan melihat jurang lubang dalam yang sangat jurang dalam putih, dan disebabkan karena kemelekatan, seseorang akan melihat sebuah jurang merah, dan disebabkan oleh karena ketidaktahuan, seseorang akan melihat adalah jurang yang hitam. Jadi semua ini sangat dalam dan sangat suram sekali, jurang-jurang atau lubang ini, sama seperti ketika kita melihat. Bahkan kita melihatnya saja itu sangat menakutkan. Bahkan di Sikkim ataupun di tempat-tempat tertentu, ketika Anda harus mengendarai melewati suatu area, jadi perjalanan jalan pegunungan itu sangat curam sekali, dan kita melihat, walaupun pada saat kita hidup ini kita juga merasa ketakutan. Jadi kadang-kadang saya pergi dengan murid saya dan ke suatu tempat, kita sangat menakutkan melewati tempat
tempat menakutkan. Saya merasa takut karena saya juga bukan orang yang suka ketinggian. Jadi semua ini these are all not because they exist in the particle. bukan semua itu muncul di dalam bardo, tetapi hal ini disebabkan karena kemarahan, kemelekatan, dan juga ketidaktahuan ini. Dan kita melihat dalam warna yang berbeda, yaitu putih, merah, dan hitam di tempat-tempat yang sangat mengerikan tadi itu. Dan Anda merasakan kamu akan terjatuh ke dalam lubang-lubang tersebut ataupun tempat tersebut, dan sangat-sangat menakutkan sekali. Dan sesungguhnya ini merupakan pemunculan tiga mental. Sesungguhnya itu juga tidak pernah ada secara nyata. Ia semata-mata hanyalah merupakan efek mental. Dan apa yang terjadi saat itu, dan bahkan di kehidupan ini saja, saya telah melihat banyak sekali. Mungkin saja Anda telah lihat ketika kadang-kadang orang ketika mereka memiliki semua kemewahan, kita semua sama, ya. Kita cenderung untuk melupakan segala sesuatu. Ketika saat sulit muncul, maka kita akan berdoa dan sembahyang di mana-mana. Jadi kita berdoa dan bersembahyang dimanapun juga. Jadi itu bukanlah suatu pendekatan yang benar. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus selalu mempersiapkan diri kita dengan mempelajari ajaran-ajaran ini, juga mendengarkan ajaran-ajaran daripada guru-guru yang mencapai pencapaian terhormat dan berbagai tradisi guru, dan sudah barang tentu ketika Anda mempraktekannya, Anda hanya mempraktekkan satu silsilah saja, itu akan mengurangi kebingungan Anda, tetapi kita dapat menghormati semua guru itu tersebut. Tetapi kadang-kadang kita juga dapat mengkombinasikan semuanya. Tetapi ketika dan mana juga tetapi ketika Anda mengikutinya, Anda akan jauh lebih bermakna ikuti satu silsilah saja, karena hal itu bisa menyebabkan banyak sekali kebingungan, karena silsilah-silsilah yang berbeda itu akan mempunyai pendekatan yang berbeda. Tapi bagaimanapun harus, ya, yang penting adalah kita harus menghormati silsilah para guru dan juga teman-teman Sitarma di mana silsilah-silsilah mereka itu miliki. Dan apa yang dikatakan di sini adalah sasa itu adalah seperti misalnya cetakan-cetakan stupa. Contohnya adalah umumnya kita membuat clay dan kemudian kita membuat sesuatu yang seperti stupa, dan juga bila mana seseorang meninggal dunia, secara lama akan mengumpulkan abunya dan kemudian menggilingnya, mengumpulkannya dan melakukan puja, dan kemudian membuat kadang akan diletakkan, kadang-kadang di gunung-gunung, waktu kita juga melemparkannya ataupun melarungkannya ke sungai-sungai suci. Dan di sini bagian kecil daripada caca, sebagian kecil dari caca dari tubuh semuanya gives us protection. Then where you can memberikan kita perlindungan, di mana kita akan merasakan kita menjadi menjadi bagian dari sana. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki perlindungan apapun. Kadang-kadang ketika kita pergi ke suatu tempat, kita memperdulikan semua kebersihan dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita bisa ke suatu tempat yang tidak ada tempat tidur dan sebagainya, tetapi kita harus tidur di suatu tempat yang sangat mengerikan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita tidak mempunyai pilihan lain, bukan? Jadi very meaningful. So that's what he's saying. Dari sebagian kecil daripada
daripada tubuh Buddha itu akan menjadi sangat bermakna bagi mereka. Jadi demikianlah dikatakan di sini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Hingga 49 hari kita perlu untuk mengundang lama dari wihara untuk melakukan puja selama 49 hari. Bila mana mampu, maka kita dapat melakukannya setiap hari hingga 49 hari. Kalau tidak, mungkin sekali seminggu. Mungkin kita meminta wihara-wihara dengan memberikan persembahan untuk permohonan untuk melakukan pujanya. Kalau tidak mampu mempersembahkan apapun, Anda boleh memohon guru atau rinpoche atau lama apapun untuk mendoakannya. Itu tidak akan bermasalah sesungguhnya. Itu akan bisa dilakukan. Jadi Anda juga dapat berdoa untuk keluarga Anda setiap hari atau tergantung waktu Anda untuk tubuh mental daripada keluarga Anda. Jadi minggu pertama, makhluk Bardo, minggu pertama, mereka akan sangat jelas sekali memori daripada kehidupan lampau mereka. Jadi kita telah mempelajari ketika seseorang tidak mampu untuk mengenali kemilauan itu, ketika semua peleburan itu terjadi, maka orang tersebut akan pingsan untuk pingsan 3 malam 1 hari, dan setelah itu makhluk Bardo tersebut, makhluk itu sudah berada di dalam Bardo dengan tubuh mental, dan orang tersebut akan kembali merasakan ia sudah mati. Karena minggu pertama itu akan sangat penting sekali. Ia akan mampu untuk mengingat siapa dan apa dirinya di kehidupan yang sebelumnya. Jadi sangat penting adalah untuk melakukan puja-puja baginya. Dan bila mana tubuhnya masih ada, Anda dapat mengundang seorang rinpoche ataupun lama, bahkan anggota keluarga sendiri pun bisa melakukan puja untuk makhluk Bardo tersebut. Dan sangat penting sekali ketika seseorang meninggal dunia, segera langsung untuk melakukan pujanya. Bila mana kita bisa mengundang lama dan sebagainya. Bila mana tidak ada orang, kita bisa membacakan tentang Bardo ini ataupun doa Amitabha dan sebagainya. Mungkin saya berbicara terlalu cepat. Rinpoche mengatakan, oke, saya akan berbicara lebih lambat lagi. Mungkin terlalu cepat. Jadi Anda perlu untuk mengundang seorang Rinpoche ataupun lama atau siapapun yang bisa untuk melakukan pujiannya. Ini sangat penting sekali. Dan ketika Anda memohon doa, bahkan Anda melakukan puja ini sendiri, Anda harus benar-benar memiliki satu hati yang sangat baik. Artinya adalah Anda benar-benar tulus untuk berdoa untuk makhluk Bardo tersebut. Tidak dengan tanpa memiliki sedikit pemikiran negatif apapun terhadap makhluk Bardo tersebut. Ini merupakan sesuatu yang sangat serius sekali. Atau ia akan memiliki satu efek yang sebaliknya bagi makhluk Bardo tersebut. Dan bahkan siapapun yang berdoa itu adalah harus dipastikan bahwa orang tersebut adalah tulus, dan ketika orang itu melakukan doa tersebut haruslah sempurna dan sesuai dengan persyaratan dan persembahan yang Anda tata di altar itu harus bersih, murni, dipersiapkan dengan baik. Dan ketika Bardo melihat semua ini, maka ia akan merasa sangat senang sekali dan ia benar-benar akan menghargai apa yang telah Anda lakukan untuknya. Dan secara mental, mereka akan merasa sangat nyaman sekali. Mereka akan duduk untuk mendengarkannya dan membuatnya menjadi sangat tenang dan menetap di sana, ataupun berdiam dan menetap di sana. Dan inilah saya tahu tidak akan selalu
menemukan seorang lama atau rinpoche untuk mendoakannya. Tetapi saya rasa boleh juga itu kita menemukan seorang perumah tangga untuk melakukannya. Banyak sekali orang XX lama atau ani untuk melakukan daunnya. Dan bila mana tidak ada orang tersebut, tidak ada di area kamu, Anda juga dapat membacakan doa singkat daripada Amitabha Dampon Avalokiteswara. Dan secara tulus persembahkan jasa kebajikan ini pada makhluk bardo. Dan bila mana Anda melakukan hal ini, maka Anda dapat memberikan banyak sekali kenyamanan bagi makhluk bardo. Dan berusaha untuk tidak 49 days. At least, most importantly, until there's sedih dan it's still there. Hilanglah fokus. Dan minimal adalah untuk 49 hari. Dan pastikan jangan pikiran-pikiran negatif yang muncul di dalam batin hati. Ini adalah sangat penting sekali. Bagaimanapun juga, bila mana lama atau rinpoche atau siapapun yang melakukan doa ini, bila mana mereka tidak tulus, tidak melakukannya dengan tepat, dan bila mana fokus mereka, waktu makhluk bardo itu akan menjadi sangat terganggu, merasa sangat putus asa, dan kemudian makhluk bardo tersebut akan terdorong lagi oleh kekuatan karma-karma ini, karena ia hanya memiliki tubuh mental dan tidak ada lagi tubuh fisik, maka ia tidak mampu untuk berdiam di suatu tempat untuk waktu yang lama. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang terjadi pada setiap orang. Ini akan terjadi pada setiap orang. Bila mana Anda mengetahui semua ini daripada ajaran bardo ini, jadi Anda minimal tahu apa yang Anda akan hadapi dan apa yang Anda lakukan. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi saat ini, kita telah tahu, kita melewati semua sesi-sesi ini, dan juga masih ada sesi-sesi lagi yang akan datang. Jadi, sesungguhnya kita tahu apa yang perlu kita lakukan saat ini untuk mempersiapkan kehidupan yang lain, dan tentunya juga untuk orang-orang yang kita cintai untuk melewati bardo tersebut. Ya, bukan dengan cara nangis, sedih, dan sebagainya. Itu yang sering kita lakukan. Ini memang sangat sulit sekali. Ya, sangat sulit bagi kita kehilangan seseorang yang kita cintai untuk tidak menangis. Tetapi bagaimanapun juga, bila mana kita mengatakan, apakah itu bisa membantu? Tidak sama sekali. Yang bisa membantu makhluk bardo itu adalah, atau yang dapat diterimanya, ataupun yang dapat membantunya itu adalah membacakan doa, mendedikasikan doa-doa, memberikan persembahan pada wihara-wihara, melakukan kebajikan-kebajikan. Semua ini sudah barang tentu akan membantu makhluk bardo tersebut. Jadi dari ajaran ini kita mengetahui bahwa kita tidak hanya membantu makhluk bardo saja, tetapi kita juga mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semua ini. Bila mana kita mempersiapkan semuanya saat ini, maka saya rasa akan sangat mudah bagi kita untuk menghadapi pemunculan bardo tersebut. Dan menurut daripada sebagaimana yang dinyatakan di dalam kualitas-kualitas guru, genggaman kualitas-kualitas guru dinyatakan di dalam tantra tersebut, apa yang dikatakan di sini adalah Anda akan mendengarkan 4 jenis suara yang menakutkan yang telah kita jelaskan dari tanah, bumi, api, dan angin. Dan kemudian Anda juga akan merasakan akan jatuh ke 3 jurang jebakan tersebut, dan juga sinar-sinar yang berkelip-kelip akan muncul di mana-mana. Ini sesungguhnya Anda juga mungkin akan mendengarkan dari ajaran Bardo Total. Anda akan melihat deity-deity yang berwajah tenang dan juga yang garang.
Jadi, Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu bingung. Apa yang ketahui adalah bahwa semua ini adalah merupakan manifestasi daripada batin kita, kebenaran, esensi daripada sang batin. Jadi sesungguhnya semua deity ini adalah yang berdiam di dalam diri kita. Ya, mereka itu bukanlah lain daripada itu. Jadi Anda tidak perlu merasa takut. Dan juga jalan yang ditunjukkan oleh 5 kebijaksanaan daripada kelima elemen yang mana berada di dalam diri kita, itu akan menunjukkan jalan pada keenam alam kehidupan. Kita sesungguhnya telah membicarakan hal ini di awal. Saya tidak ingat lagi sesi yang mana. Setiap masing-masing sinar itu mewakili satu alam kehidupan yang kita pilih. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, semua ini adalah merupakan refleksi daripada tindakan Anda. Bila mana tindakan Anda itu penuh dengan kebajikan, maka Anda akan melihat semua deity-deity dan semua widyadara akan mengundang Anda untuk ke alam murni. Dan bila mana tindakan Anda itu adalah tidak kebajikan, ataupun Anda telah melakukan banyak kejahatan, maka Anda akan menghadapi semua gambaran-gambaran yang sangat takut yang akan muncul, yang Anda lihat. Tetapi, seperti yang saya sudah katakan, bahwa kita harus melihatnya. Ini semuanya adalah merupakan pemunculan daripada kebenaran daripada Dharmata, ataupun ini adalah merupakan suara daripada idam Anda. Dan menurut 2 bab daripada Hewajah Tantra, kematian itu hanyalah sebuah pikiran. Jadi, bagi para yogi, ia menganugerahkan alam surgawi. Jadi, saya rasa Naropa mengatakan bahwa dalam bahasa Tibet ya, kematian itu hanyalah pikiran, sebuah pikiran, dan bagi seorang praktisi itu adalah seperti mencapai pencerahan kecil. Jadi itulah semua yang dipandang oleh para yogi. Seperti misalnya Milarepa dan juga yogi dari semua silsilah di dalam ajaran Dharma mereka ataupun nasihat-nasihat mereka. Mereka selalu mengatakan mereka tidak takut pada kematian karena kematian itu hanyalah semata-mata seperti ganti pakaian. Itu bukan sesuatu yang sulit. Sama seperti kita tidak dapat seperti kita ya tidak dapat menggunakan jubah yang sama untuk jumlah waktu yang lama, terutama di Asia yang panas. Walaupun di Tibet udara sangat dingin sekali, bahkan bila mana Anda tidak ganti jubah Anda untuk beberapa bulan, itu juga akan menimbulkan bau. Jadi kematian itu hanya seperti menukar pakaian. Jadi itu adalah sesuatu yang normal. Jadi kita tidak dapat mengharapkan seseorang untuk hidup selamanya. Jadi itu hanyalah semata-mata penggantian dari satu bentuk kebetulan. Itulah sikap yang harus yang dimiliki. Jadi di sini benar-benar menjelaskan tentang bagian ini, menjelaskan tentang bardo yang kedua, yaitu bardo bagian kedua ada bagian Dharmata. Jadi bagaimana kita mengambil Dharmata ini ke dalam sang jalan? Bagaimana kita mempraktekannya? Jadi ini sangat penting sekali. Jadi saya rasa teks ini memiliki penjelasan yang sangat bagus sekali dan ini adalah merupakan suatu teks yang memberikan satu gambaran keseluruhan apa itu bardo. Jadi yang bagian kedua itu adalah bagaimana kita terlibat diri kita untuk mempraktikkan. Hanya belajar teorinya dan kita tidak tahu bagaimana mempraktekannya. Jadi di sini kita juga mempelajari bagaimana kita mempraktekannya. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat membantu bagi seorang praktis atau para praktisi. Jadi untuk dapat mempraktekkan bardo,
berdoa mata ke dalam sang jalan, ataupun untuk merangkul bagian daripada berdoa mata, Anda harus mengenali ataupun mengetahui, memahami apa itu bardo. Bila mana Anda tidak mengenali ataupun bardo, dan maka Anda tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Tidak mungkin, bukan? Jadi pertama-tama Anda harus dapat mengenali untuk dapat mengambil bardo itu sebagai sang jalan, maka pertama-tama Anda harus mengenali sang bardo itu. Ini adalah sangat penting sekali. Jadi ini adalah langkah pertama. Karena bagaimanapun juga, ini adalah waktunya di mana kita benar-benar kita harus mempersiapkan diri. Oke, kita bukan dalam bardo yang sangat dalam khusus ataupun bardo darmata, walaupun kita bardo dalam kehidupan ini. Jadi ini adalah bardo di mana kita mempunyai semua keistimewaan dan juga kesempatan waktu untuk melatih diri kita. Karena di bardo nantinya demikian menakutkan, begitu mengerikan, dan sangat sulit sekali untuk mengenali daripada bardo, disebabkan semua teror-teror ini di dalam bardo, dalam kondisi bardo. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui apa itu bardo dan bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita telah berada di dalam bardo. Jadi ini sangat penting sekali. Dan ketika kita mempelajari dari semua bardo ini, mungkin kita akan berpikir tentang saya berada di dalam bardo ini, tetapi sesungguhnya sudah berada di dalam bardo yang lain. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam bardo saat ini. Jadi kita harus mengenali apa yang kita sebut 6 ciri-ciri dari bardo. Jadi ada 6 ciri daripada bardo yang memberitahukan kita bahwa kita sudah berada di alam bardo. Jadi terdapat 6 tanda ataupun ciri-ciri yang memberitahukan kepada kita bahwa kita sudah berada di dalam bardo. Yang pertama adalah orang bardo atau makhluk bardo memiliki tubuh mental dan cenderung untuk memiliki kekuatan mujizat karma, yang mana adalah disebabkan karena koleksi karma daripada kehidupan sebelumnya, dan disebabkan karena memiliki kekuatan ajaib atau gaib ini, maka tidak ada sesuatu apapun dapat menghalanginya. Jadi mereka dapat melewati ataupun pergi ke gunung, bukit, melewati dinding dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang dapat menghentikan mereka, dan juga mereka dapat kemanapun, mencapai dimanapun mereka ingin pergi. Jadi terdapat 3 tempat yang sudah saya jelaskan di dalam salah satu sesi saya, yaitu di Bodh Gaya, di mana para Buddha akan mencapai pencerahan disebabkan karena berkah dan juga tempat yang sedemikian sucinya, maka mereka tidak akan mampu untuk masuk ke dasar alam. Dan juga disebut Gunung Meru yang terbuat daripada objek terbaik, ataupun berharga, maka tidak bisa masuk. Dan juga rahim ibu, mereka tidak dapat masuk. Jadi selain daripada, kecuali pematangan karma sudah terjadi, selain daripada 3 tempat ini, maka mereka bisa kemanapun juga. Jadi ini adalah merupakan ciri-ciri pertama. Bila mana Anda mampu melakukan semuanya, itu artinya adalah Anda sudah berada di alam bardo. Yang kedua adalah ketika Anda memiliki tubuh ini yang tidak di bardo, tubuh kita itu bukan lagi memiliki bardo materi apapun. Artinya adalah tubuh kita bukan terbuat dari material lagi, jadi kita tidak akan bayangan, dan juga ketika kita berjalan, kita juga tidak akan meninggalkan jejak kaki. Bila mana Anda menemukan bahwa tidak ada lagi jejak kaki Anda waktu Anda jalan, itu berarti Anda sudah berada di dalam bardo. Jadi pastikan ketika Anda berjalan, pastikan bahwa Anda punya jejak kaki, ataupun lihat dimanapun Anda berada,
di bawah bayangan, apakah ada bayangan atau tidak, maka Anda sudah tahu Anda berada di alam bardo. Mudah-mudahan Anda masih ada di alam ini dan tidak ada berada di alam bardo. Jadi ia mengkonfirmasi di mana Anda berada. Yang ketiga adalah, sebagaimana kita sudah menjelaskan di depan, disebabkan karena berkurangnya daripada elemen putih dan merah dari ayah dan ibu yang sudah melebur, itulah berubah menjadi segala sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dan itulah sebabnya ini adalah merupakan pencipta daripada bulan, bintang, matahari di eksternal. Jadi kita tidak akan mampu untuk melihatnya. Jadi kira kamu tidak dapat melihatnya, berarti Anda sudah berada di dalam bardo. Di depan kita telah menceritakan tentang bagaimana boleh dikatakan pada saat itu di ajaran dikatakan di dalam dahulu bahwa tidak ada bulan, bintang, matahari dan sebagainya, dan semua tumbuhan itu atau makanan itu hanya akan muncul secara otomatis, nggak perlu untuk menanamnya. Dan ada orang berpikir, oh mungkin saya akan menyimpannya untuk nantinya, dan mungkin pada saat itu tumbuhan itu sudah berhenti untuk tumbuh sendiri, dan kemudian ketika orang untuk mencicipi daripada makanan-makanan lezat, maka tubuh kasar itu mulai tercipta, dan kemudian bulan, bintang, matahari mulai muncul karena kita telah kehilangan cahaya terdapat objek pembisahan tentang hal ini. The fourth particle sign is. Jadi di sini inilah yang terjadi, dan yang ciri-ciri keempat. Yang keempat adalah karena Anda memiliki tubuh mental, jadi Anda berupaya untuk mendekati orang-orang keluarga Anda, mereka tidak akan melihat Anda. Dan bahkan Anda mencoba untuk berbicara dengan anggota keluarga Anda, mereka tidak akan mendengarkan Anda karena mereka tidak dapat melihat dan mendengarkan Anda, karena kita berada di alam kehidupan yang berbeda. Jadi ini adalah merupakan tanda-tanda Anda berada di alam bardo. Ini bukan sesuatu untuk menakutkan Anda. Ini bukan mengatakan, oh saya sudah berada di dalam bardo, jadi ketakutan. Tetapi ini sesungguhnya membantu Anda untuk memahami bahwa Anda sudah berada di dalam bardo, dan Anda harus mengingat apa telah pernah Anda pelajari dalam kehidupan sebelumnya. Jadi contohnya adalah di dalam ujian. Selama ujian itu, apa yang Anda harus jawab, tulis adalah apa yang sudah pernah Anda pelajari. Jadi bila mana Anda tidak mempersiapkan diri, maka Anda akan gagal ataupun tidak lulus. Jadi Anda harus selalu mempersiapkan diri untuk ujian tersebut. Jadi sama halnya, ini adalah merupakan tanda-tanda yang memberitahukan kita sudah berada di dalam bardo. Kadang-kadang makhluk di dalam bardo itu tidak tahu bahwa mereka sudah berada di dalam bardo. Jadi ini adalah merupakan tanda-tanda memberitahukan kita telah berada di dalam bardo. Jadi kita harus melatih saat kita saat ini, dan kita juga harus menerapkan latihan-latihan yang telah kita pelajari di dalam kehidupan sebelumnya. Jadi kita bukan untuk menakut-nakutkan Anda. Jadi Anda juga tidak perlu takut. Jadi ini bukan untuk menakutkan, tetapi ini adalah untuk membantu Anda mengetahuinya. Dan yang kelima adalah makhluk bardo. Bila mana Anda adalah merupakan calon daripada untuk dilahirkan di alam manusia, maka Anda Anda mampu melihat satu dengan lain. Tetapi kalau ke alam preta, Anda tidak akan dapat melihat satu dengan lainnya. Dan hanya seseorang dengan mata dewa, mereka yang dapat melihatnya. Itu disebabkan karena pengumpulan jasa kebajikan dan juga praktek daripada meditasi mereka di dalam kehidupan sebelumnya. Maka mereka memiliki kualitas luar biasa. Tetapi kebanyakan makhluk bardo, mereka hanya bisa melihat satu dengan lain yang akan lahir di alam yang sama. Jadi, dan juga makanan yang mereka makan itu hanya merupakan bau-bauan ataupun ciumannya saja.
bau aroma daripada makanan itu. Kita juga telah mempelajari bahwa ada makhluk bardo yang juga dapat memakan jenis makanan lain. Itu ada saja mungkin. Itu memungkinkan, tetapi kebanyakan rata-rata makhluk bardo itu hanya tergantung pada makanan ya atas bauan ataupun aroma makanan. Itulah sebabnya kita melakukan puja sur untuk makhluk tersebut, terutama untuk selama 49 hari, setiap 7 hari kita akan melakukan chautu atau sangcu. Pertama-tama ada kertas putih dan ditempelin foto sang mendiang, terus ada huruf ri, kemudian kita melakukan puja dan kita mengundang nye ya, sorry ya, bukan ri ya, nye ya, itu yang kita sebut nye, kertas putih dan foto, dan kita mengundang rohnya ataupun kesadarannya untuk masuk ke sana, berada di sana, dan kemudian melakukan puja dan kita memberitahukan mereka apa yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukan poa, kita harus mengkonsentrasi pada diri kita dan kita harus fokus bahwa itu akan terlahirkan di alam Amitabha. Jadi ini sama sekali tentunya tergantung dari teks apa yang harus Anda lakukan, tetapi itulah yang kasusnya ataupun yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah ketika makhluk bardo, menurut banyak sekali teks-teks, ketika kita dilahirkan, kita akan lahir bersama dengan dewa ataupun iblis karmit. Mereka yang akan mencatat setiap tindakan kita. Ya, bila kita melakukan satu kebaikan, dia akan melakukan satu, dan kemudian mereka akan membandingkan dan berdasarkan kalkulasi ini. Kalau Anda lebih banyak kebajikan, Anda akan dikirim ke atas, dan kalau lebih banyak kejahatan, maka akan dikirim ke bawah. Inilah yang banyak sekali yang dikatakan demikian ini. Dan Anda akan melihat, bila mana Anda melihat apa yang mereka melakukannya, demikian itu artinya Anda sudah berada di dalam bardo. Itulah sebabnya kenapa ciri-ciri ini, tanda-tanda ini mengingat kita, 6 tanda-tanda ini mengingatkan kita untuk berlatih dalam kehidupan ini, juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah berada di dalam alam bardo. Jadi apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan ini, maka ini adalah waktunya di mana semua praktek itu harus kita terapkan. Jadi ini akan menjadi sangat bermakna bagi makhluk bardo. Selain daripada praktis, karenanya tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan. Jadi suatu ketika kadang-kadang saya lupa, ada orang berkatakan bahwa Rinpoche Anda berbicara tentang Sukawati. Saya ingin bertanya sesuatu hal. Apa? Saya ingin bertanya, bila mana saya benar-benar teralihkan di Sukawati, apakah terdapat restoran di Sukawati? Apakah ada hotel? Apakah terdapat di mana kita bisa menikmati makanan, ada taman dan sebagainya? Dan kemudian mungkin saja ada seseorang berpikir kenapa mereka ingin pergi ke alam Sukawati, karena mereka berpikir bila mana mereka sudah terbiasa dengan hal-hal ini, maka mereka kalau di Sukawati tidak ada hal-hal yang mereka inginkan itu, maka mereka tidak akan ke sana. Jadi terima kasih untuk malam ini, dan mungkin kita masih ada 4 sesi lagi untuk cover semua diskusi kita, dan sesungguhnya kita telah membicarakan dalam banyak hal. Semoga hal ini akan bermanfaat bagi Anda semua, bermakna, dan saya akan berupaya untuk membuat satu buku untuk Anda, dan saya akan menyudahi sampai di sini, dan bila mana Anda ada pertanyaan silahkan ditanya. Jadi kita akan memiliki 5 menit istirahat untuk persiapan, terutama menerjemahkan pertanyaan dari bahasa lain. Terima kasih. Okay, Rinpoche, we might do some questions. Is that okay? Okay. Kita akan jadi makhluk yang ada di alam Sukawati,
memiliki tubuh mental. Apa artinya? Jadi mereka memiliki tubuh mental. They're able to communicate with the Mereka akan mampu untuk berkomunikasi dengan tubuh mental. Jadi mereka mampu untuk menciptakan mental. Karena Anda tidak memiliki tubuh fisik, Anda yang terbuat daripada 4 elemen, seperti tubuh kasar, jadi sudah pasti itu adalah tubuh mental. Dan Anda mungkin juga mendengar, mungkin Anda membaca juga dari cerita-cerita tertentu seperti guru tertentu, ketika mereka telah menguasai daripada tubuh ilusi ini, mereka juga mampu untuk pergi ke alam-alam murni Buddha tertentu, menerima ajaran dari Buddha sana, dan kemudian kembali lagi. Dan terutama di dalam yoga mimpi, mereka juga dalam mimpi bisa pergi ke tempat lain dan juga kembali lagi. Jadi semua ini adalah merupakan tubuh mental. Terima kasih Rinpoche. Ketika kita makan makanan atau barbecue, apakah itu menarik makhluk bardo, atau mereka hanya memakan makanan kita persembahkan kepada mereka, termasuk makhluk preta? Jadi ini ada pertanyaan baik, tetapi juga sangat sulit sekali untuk menjawabnya. Apa yang saya dengar adalah dari banyak lama dari Buce, tempat-tempat tertentu, seperti misalnya Tibet, kita membakar daging di gunung, katanya semua deity-deity lokal akan merasa marah karena bau-bauan tersebut, terutama adalah naga. Anda tidak akan tahu bahwa mereka juga akan datang, tetapi mereka akan datang, siapa yang tahu? Ya. Terima kasih Rinpoche. Apakah kita harus mempersembahkan makanan vegetarian pada orang yang meninggal? Jadi Anda mempersembahkan segala sesuatu. Jadi mungkin hal-hal putih seperti biskuit, susu, dan sebagainya, mungkin vegetarian akan lebih baik. Rinpoche lah. Bila mana kita tidak dapat mendapatkan lama Rinpoche atau untuk membacakan doa bagi orang meninggal dunia, apakah kita bisa meminta lama ataupun Rinpoche yang ada di wihara yang sangat jauh dari tempat orang meninggal, mungkin saja di negara lain, apakah itu juga bermanfaat? Oh ya, sudah pasti itu akan bermanfaat, karena untuk alam murni tidak ada jarak. Jadi itu semua tergantung pada lama Rinpoche atau setiap orang melakukan doa tersebut. Dan bila mana tidak ada pilihan, tidak ada orang yang bisa melakukan doa tersebut, Anda juga dapat melakukan doa Amitabha, Avalokitesvara. Semua ini sudah pasti akan membantu. Apa yang dapat Anda lakukan adalah Anda bisa membuat satu grup, mungkin dari 6-7 orang lain, dan bila mana ada orang meninggal dunia, Anda bisa melakukan doa bersama-sama untuk bisa membantu di antara komunitas tersebut. Saya rasa itu adalah cara yang baik, karena tidak setiap tempat kita dapat menemukan seorang lama. Rinpoche, misalnya orang medium itu seperti seorang kesurupan. Kita bagaimana tahu apakah mereka dapat mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk kehidupan ini, ya boleh katakan bahwa secara mental mereka dapat terkoneksi dengan orang meninggal, itu bisa saja. Sun, moon, and stars. Rinpoche, saya masih tidak mampu memahami karena tidak ada elemen putih dan elemen, kenapa tidak dapat melihat bintang, bulan, dan matahari. Ini semua adalah merupakan refleksinya. Jadi ketika itu melebur, maka bulan, matahari juga akan lenyap. Dan disebabkan karena
ada elemen putih dan hitam itu, maka Anda bisa stable. Dan contohnya ketika Anda melihat nonton film, maka Anda mampu melihatnya itu disebabkan karena sinar daripada kamera itu. Bila mana kamera itu sudah tidak berfungsi, maka tidak ada apapun yang muncul di dalam layar tersebut. Rinpoche, apa yang perlu kita praktekkan di dalam bardo keberadaan ataupun dharmata. Kita mungkin akan sampai saat itu pada minggu depan, yaitu ajaran yang sangat penting sekali. Yang paling penting adalah mengingat kembali ajaran-ajaran Anda. Apa yang sudah pernah Anda praktiskan dalam kehidupan ini, terutama adalah praktis idam Anda. Saya pernah bertemu, walaupun Anda tidak mampu untuk dapat memunculkan diri Anda sebagai tubuh ilusi ataupun tubuh sebagai seorang deity, walaupun bila mana Anda dapat memvisualisasikan diri sebagai deity, maka Anda dapat mengunci gerbang ke kelahiran ke-6 alam kelahiran. Ketika Anda mempraktekkan yidam, memvisualisasikan diri kepada yidam dan kemudian melebur ke dalam kekosongan dan sebagainya. Jadi semua latihan daripada membangkitkan dan juga di peleburan itu akan sangat membantu. Dan kita juga ada membuat satu buku. Kita akan mencetaknya segera. Saya rasa ini akan sangat bagus untuk bagi Anda semuanya karena ia menjelaskan diskusi-diskusi ini. Mungkin akan sangat membantu Anda. Rinpoche, if death means Rinpoche, bila mana kematian itu hanya merupakan ganti pakaian, apakah kita bagaimana memilih pakaian selanjutnya? Apakah ia berdasarkan karma? Jadi semua itu berdasarkan karma. Bila mana Anda memiliki orang yang sudah mencapai tingkat tertentu, maka ia akan dapat memilih sesuatu. Tapi kita belum sampai ke sana. Jadi praktek itu memungkinkan, tetapi kalau tidak ada praktik nggak bisa mungkin. Rinpoche, dapatkah meditasi? Apakah kita dapat membantu makhluk bardo dengan meditasi pada kekemilauan? Dedication of prayer help. Dedikasi doa-doa itu akan sangat membantu. Mungkin saja, tetapi mempraktekkan kekemilauan itu adalah untuk pembebasan diri Anda sendiri. Bila mana Anda mendedikasikan makhluk bardo untuk berdiam dalam kemilau itu akan membantu makhluk bardo tersebut. Tetapi ya kita lebih saya nggak Rinpoche sebagai umat awam kita tidak bisa retreat dan kita tidak mungkin mempraktekkan 6 yoga. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa mempraktekkan 6 yoga naropa bukan hanya praktis saja, terdapat banyak sekali praktisnya. Seperti misalnya praktis harian Anda itu adalah sangat penting sekali. Seperti misalnya praktis daripada Tara, guru yoga, Avalokitesvara, semua ini sangat penting sekali. Semua visualisasi. Saat sebelum kematian menjelang, Anda sudah mengetahui Anda diri sudah meninggal, memvisualisasikan diri sebagai Amitabha Avalokitesvara dan kemudian melebur dalam kekosongan dan kemudian berdiam dalam kondisi itu. Anda berada dalam kekemilauan itu. Jadi 6 naropa yoga itu sangat mendalam, membutuhkan banyak persyaratan dan sebagainya. Ada orang yang dapat melakukannya dengan baik, tetapi tidak semuanya dapat melakukannya dengan melakukannya. Jadi ini tidak berarti bahwa Anda sudah gagal. Terdapat banyak sekali praktek-praktek seperti yidam, guru yoga, dan sebagainya. Semua itu akan sangat membantu. Jadi saya rasa ketika kita akan mendiskuskan lebih mendalam lagi, mungkin minggu depan saya rasa kita akan menyentuh poin ini. Terima kasih, Rinpoche. Seperti misalnya praktisi daripada Theravada, apa yang kamu lakukan praktek, kamu bawa ke dalam bardo, dan Mahayana juga membawa apa yang Anda praktek ke dalam bardo, apa yang Anda latih dalam hidup ini. Demikian juga Tantra. Jadi bukan hanya ada satu saja yang dapat Anda rangkul
untuk masuk ke dalam bardo. Rinpoche, this question is Rinpoche, does the bardo being create karma in the bardo? apakah makhluk bardo menciptakan karma di dalam bardo? Itu pertanyaan baik, bagus. Mungkin saja terdapat cerita seperti misalnya makhluk-makhluk such a spirit, seperti misalnya hantu, disebabkan karena efek karma itu, mereka terlihat sebagai hantu. Jadi kadang-kadang mereka bisa memiliki satu jejak mental yang sangat kuat sekali, mereka bisa melakukan sesuatu yang jelek. Jadi ada kemungkinan untuk itu. Mudah-mudahan saja tidak. Rinpoche, disebabkan karena komitmen keluarga dan juga harian, sangat sulit sekali untuk menemukan waktu dan juga community untuk mempraktikkan bardo. Dapatkah saya mempraktikkan ngondro di dalam mobil misalnya ketika Anda mengendara? Bila mana Anda mempraktikkan mengondro sambil mengendarai mobil, Anda akan bertemu dengan bardo segera. Tidak, itu hanya canda ya. Jadi dalam hal serius, bila mana Anda harus melihat, bila mana waktu Anda, komitmen Anda sangat sulit sekali untuk mempraktikkan ngondro, Anda tidak perlu mendorong atau memaksa diri Anda terlalu banyak. Jangan membuat diri Anda kesulitan terlalu besar. Jadi apa yang dapat Anda lakukan adalah berupaya yang terbaik dan memastikan bahwa Anda memiliki devosi yang kuat untuk Buddha Dharma dan tiga permata, dan juga hanya mengikuti ngondro dan juga idam-idam Adam meditasi, dan semua ini harus dilakukan secara reguler. Dan ketika Anda memiliki kesempatan, maka mungkin Anda boleh memikirkan tentang melakukan latihan ngondro. Rinpoche, dapatkah bila tidak dapat melakukan setiap hari, boleh dapat melakukan 4-5 kali seminggu. Jadi bila mana Anda boleh katakan lingkungan Anda, komitmen Anda sangat sulit sekali, sudah pasti boleh dilakukan demikian. Dan juga bila mana Anda adalah orang yang tidak tahu apapun, Anda hanya mengenal Amitabha dan Avalokiteshvara Tara, mereka sudah pasti ia akan dapat terlahirkan di alam Sukawati tanpa perlu mengetahui lebih banyak. Terdapat kasus-kasus seperti itu. Jadi bukan hanya seseorang yang belajar yang bisa pergi ke alam Sukawati, tidak terdapat hal demikian. Seseorang, bila mana orang tersebut memiliki devosi pada Buddha Amitabha, sudah pasti tanpa mengetahui apapun, dengan semata-mata hanya mempraktekkan Amitabha, Anda akan terlahirkan di alam Sukawati. Paling penting adalah hati dan devosi Anda. Saya rasa untuk semua praktis, devosi itu adalah sangat penting sekali. Dikatakan bahwa kaitan blessing itu selalu ada di sana. Bila mana kita tidak mempersiapkan satu lingkaran atau ring, maka devosi kita itu adalah seperti lingkaran. Jadi untuk terlahirkan hook itu tidak akan bisa mengkaitnya. Jadi untuk terlahirkan di alam Sukawati, maka untuk terlahirkan di alam Sukawati, maka devosi itu sangat penting sekali. Jadi kita tidak boleh mengatakan bisa atau enggak ya, harus merasakan ya saya harus bisa terlahirkan di sana. Pertanyaannya berikutnya adalah, dikatakan apakah untuk melakukan puja asap dilakukan di atas jam 4 sebelum jam 11, apakah ada alasan? All these beings, they are more. Dikatakan bahwa makhluk ini lebih aktif di malam hari. Jadi demikianlah. Jadi siang hari kita yang aktif, malam hari mereka yang aktif. Jadi itulah alasannya. Dan kemudian Rinpoche, kenapa tidak lebih lewat daripada jam 11 ataupun lewat tengah malam? Ada masalah di sana. Mungkin setelah itu mereka akan pergi tidur.
maybe they are wandering. Jadi mungkin ada waktu di mana mereka menggembara untuk mencari sesuatu. Jadi pagi hari kita cari sarapan, siang kita cari makan siang, dan setelah itu kita tidak cari makanan lagi. Jadi di dalam praktek Tara, dalam membangkitkan tahap bangkitkan itu, kita memvisualisasikan tam, dan kemudian muncul Tara, dan kemudian melebur. Ini pertanyaan. Jadi kebanyakan latihan Tara dia hanya merupakan itu kebanyakan hanya tahapan pembangkitan saja. Tetap karena itu kebanyakan di kriya Tantara, dan segala sesuatu itu semua iringannya melebur ke dalam Tara, Tara melebur ke dalam Tam, dan Tam melebur ke dalam kekemelawan ataupun kekosongan. Itu juga dapat dilakukan. Tetapi yang paling penting adalah Anda harus mengikuti cara teks itu. Jadi kamu tidak bisa menciptakan dengan sendiri-sendiri ataupun menciptakan kamu sendiri, tidak bisa ya. Jadi Rinpoche Cakra Sambara Yidam, apakah itu hanya untuk guru yoga dan wajah kiraya hanya untuk obstacle bagi praktisi Dharma? Itulah yang dikatakan sebagai umum. Ini adalah merupakan persepsi salah. Kita cenderung berpikir, Buddha pengobatan hanya berhubungan dengan kesehatan, kalau selain daripada itu, ia tidak mengetahui apapun. Itu bukan seperti itu. Jadi, Tara dapat dipraktekkan untuk kesehatan, panjang umur, untuk kebijaksanaan, untuk kemakmuran, bisa praktek untuk segala sesuatu. Jadi, itu ada satu, katakanlah ya, mereka mempunyai ada satu fungsi tersendiri, tetapi tidak berarti mereka tidak dapat melakukan segala sesuatu. Jadi mereka itu boleh dikatakan semuanya dapat mereka lakukan. I should read another question. I do practice a lot, Tara, and there are many. Of course, if you say Soma, saya praktek banyak, Tara dan sebagainya. Tetapi ketika kita berbicara tentang Surma, maka Tara sangat penting sekali. Tara, Cakra Sambara, Sanwaishi, dan kemudian Wajah Yogini. Ini semua adalah idam yang sangat penting, dan juga Mahakala berlengan 4, dan juga Wajah Saratwa yang berbeda wujud. Ada yang kita bisa lihat kan, ada yang berdiri, ada yang berpasangan, dan sebagainya. Jadi, ya itulah dia. Jadi Rinpoche, Anda telah menjelaskan beberapa kali tentang guru yoga. Apakah Rinpoche akan mengajarkan kita tentang guru yoga setelah ajaran Tijir? Jadi kita sudah mempunyai sodana singkat untuk para murid yang terlibat dalam minggu, apa yang harus kita lakukan setelah kita bangun, apa yang harus kita lakukan ketika kita mandi, mantra apa yang harus kita lafalkan, bukan menyanyi. Jadi deity mandi itu akan menuangkan pot airnya ke tira untuk memurnikan tubuh kita, tubuh ucapan dari kita, dan kemudian adalah praktis ringkas daripada guru yoga dan Tara, dan kemudian ada praktis Mahakala di sore hari. Jadi kita telah membuatnya untuk lebih sempurna, dan itulah yang akan saya bagi pada Anda dalam waktu singkat. Dan juga sebagai informasi Anda, kita telah membuat pengajaran sudah barang tentu yang cerita lain, tetapi saya telah mempunyai satu rencana untuk program 5 tahun. Mungkin kita akan mulai tahun depan untuk program 5 tahun. Jadi saya rasa ini untuk harus didaftar, dan saya rasa bila mana Anda mengikuti program ini, saya tidak mengatakan bahwa Anda akan menjadi pendeta, tetapi saya boleh katakan bahwa Anda akan menjadi
berpengetahuan. Jadi teks ini semua berdalam bahasa Inggris, tetapi kita akan melakukannya dalam ke dalam bahasa lain. Itu yang sedang kita lakukan. Jadi saya rasa ini adalah boleh dikatakan blessing in disguise ya. Intinya adalah berkah dalam hal yang jelek. Jadi disebabkan karena corona, mungkin saya bisa mengajar secara online itu akan sangat bermakna ya untuk bisa diikuti oleh banyak orang. Dimana saya hanya satu tempat dan mengajarkan tempat tertentu itu hanya untuk orang tertentu. Jadi saya akan berbagi mengajarkan tentang merealisasikan diri sebagai deity, home, time, di hati dan lain sebagainya. Apakah bisa mengajarkan ajaran ini lebih lanjut lagi? Nah, ya kita akan mengajarkan, tetapi bukan hari ini, sudah barang tentu. Rinpoche, apakah ada instruksi inti ketika kita akhir sebelum kita masuk ke dalam bardo untuk mencapai pembebasan? Sudah barang tentu. Saya akan berbagi banyak ajaran lebih lagi, dan sejauh ini kita telah mendiskusikan tentang bardo dan banyak sekali informasi-informasinya. Dan bila mana Anda dapat mempelajari dengan baik dan terdapat satu imprint yang kuat di dalam diri Anda, itu sudah pasti akan membantu Anda. Dan yang paling penting adalah mempraktekkan apa yang perlu Anda praktekkan. Dan saya tahu hanya membacakan mantra, tetapi saya anjurkan Anda lebih bagus mengikuti sadhana, apakah itu tara ataupun sadhana yang apapun itu dari center Anda, dan kemudian lewatin semua visualisasi, meditasi dan sebagainya. Dan ketika Anda menggunakan sadhana tersebut, maka terdapat pembacaan seperti pada saat baca mantra Taratu Taretu dari Swaham, dan di mana Anda ada mantra lain 7 kali, kemudian dedikasi. Saya rasa ini akan menjadi cara yang lebih baik untuk berpraktek ataupun bentuk yang lebih sempurna untuk praktek. Jadi pada saat ini Rinpoche Daniel tidak ada melihat Facebook. Ketika kita terlahirkan di alam Sukawati, we're doing everything. When we are reborn in Amitabha, ketika kita terlahirkan di alam Sukawati, apakah itu artinya kita bebas dari samsara? Ya, sudah pasti. Bagi seorang praktisi yang telah menerima ajaran Bardo Total, apa nasihat? Artinya adalah apa perbedaan daripada ajaran ini dengan Bardo Total? Hanya perbedaan pendekatan. Jadi membahas hal yang sama, cuma perbedaan di pendekatan pembahasannya saja. Rinpoche, apakah mungkin bagi orang hidup untuk melakukan sesuatu agar membantu makhluk Bardo terbebaskan? Jadi semua doa-doa ini sudah pasti akan membantunya. Rinpoche, apakah Bardo lebih atau kurang stabil dibandingkan dengan mimpi Bardo? Mimpi dan Bardo itu mana, apakah lebih stabil atau lebih stable? Jadi dua-duanya adalah tidak begitu stabil. 1 second, Rinpoche, 1 second, because I have many screens. So, it seems 1 second, Rinpoche. Let me come back to Facebook because I can't see the questions right now. But I have the Chinese translations. Okay. What is the difference, Rinpoche, between wandering spirits and apa perbedaan roh gentayangan dengan makhluk Bardo? What is the difference between a wandering spirit Apa perbedaan and a Bardo being? hantu ataupun hantu gentayangan dengan makhluk Bardo? Sesungguhnya mereka itu sama seperti Bardo. Makhluk Bardo bisa bertahan untuk bertahun-tahun seperti yang kita jelaskan. Apakah ajaran Bardo ini berasal dari terma Padmasawan? Bardo yang kita diskusikan ini sumber utamanya adalah dari ajaran Naropa.
Apa yang terjadi pada makhluk bardo yang sudah yang mati karena membunuh diri akan sangat menyedihkan sekali. Anda sangat sulit sekali untuk terbebaskan. Jadi kita membutuhkan jauh lebih banyak dedikasi dan doa untuk tersebut. Karena orang yang mati karena peperangan dan juga bunuh diri itu sangat sulit sekali. Dan untuk mengikuti semua ajaran ini akan menjadi sangat sulit sekali. Oh yes, this is about the shadow and footsteps. One? Yeah, what is it? So it says, when we realize we don't have ketika kita menyadari kita sudah tidak mempunyai bayangan ataupun tidak ada jejak kaki itu, apakah itu waktu itu akan menjadi sangat singkat? Artinya adalah seberapa lama kita tidak dapat melihat bayangan ataupun bayangan kita. Jadi itu tidak akan terlalu lama. Bisa jadi sangat cepat sekali. Jadi Anda akan tahu sekali begitu Anda tidak melihat bayangan Anda dalam waktu beberapa detik aja sudah Anda ketahui. Apakah ketika makhluk bardo itu juga tidak akan dapat melihat wajahnya di cermin? Bardo being can't see their faces on the mirror. Yeah, if you go is a bardo being, you go look in the mirror, you don't see your face. I think that you watch Dracula movie, isn't it? Mungkin Anda terlalu banyak nonton film Dracula. I don't know. Bardo being will look at if you can't see the shadow, then you can't see yourself. Yeah? Jadi kalau Anda tidak dapat melihat bayangan, berarti Anda tidak dapat melihat diri Anda sendiri. Hello, Daniel. Yes, Rinpoche. Sorry, what did you say, Rinpoche? You can't see the shadow. You can't see your footsteps, then that Bila mana Anda tidak dapat melihat jejak langkah Anda, berarti Anda tidak dapat melihat diri Anda. Jadi mungkin juga ketika mereka melihat ke cermin, mereka bisa melihat dirinya sendiri, tetapi tidak seperti apa yang kita lihat. Ketika dikatakan kita melebur ke dalam sinar dan kita berdiam di dalam kondisi itu, apakah kita memvisualisasikan saya itu? Jadi kita berupaya untuk mempertahankan kondisi itu selama mungkin. Mungkin tidak sempurna, tetapi ketika kita pertahankan selama mungkin, ketika pikiran muncul, maka kita akan kembali lagi untuk berupaya ke sana lagi. Mungkin dengan latih berulang-ulang kita akan menjadi berjari lebih baik. Di dalam cerita-cerita terdahulu, bila mana Anda mempunyai jodoh, maka idam itu akan datang kepada Anda atau mimpi Anda untuk mengatakan bahwa inilah idam Anda. Tapi saat ini sudah sangat sulit sekali. Bila mana tidak, maka Anda dapat tanya pada guru atau limpoci, atau tidak Anda memilih satu idam Anda dan mempraktekkannya setiap hari, bukan memilih idam Anda setiap hari.